Dava, Deiva, Elga, Fadia, cepat. Zarin, Zulfiandra. Oke. Udah semua ya? Udah semua? Oke. Oke, kita langsung masuk ke materi karena katanya kalian tertinggal satu pertemuan ya. Oke, nggak apa-apa. 2 pertemuan? Banyak banget. Saya mempersiapkan 1 pertemuan, tapi tidak apa-apa. Semoga nanti bisa terkejar ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 tentang teks argumentasi dan persuasi. Nanti kita belajar tentang teks argumentasi dan teks persuasi. Silakan boleh dicatat nanti untuk 1 bab ke depan itu kita akan membahas 2 teks ini. Apa saja yang dibahas dari 2 teks ini? Ada macam-macam. Dari teks argumentasi ada deskripsi, ciri-ciri, struktur. Kemudian ada kalimat fakta dan kalimat opini. Ada ide pokok dan ide pendukung. Kemudian di terakhir kalian akan mencoba untuk menulis teks argumentasi. Kemudian untuk teks persuasi sama, kurang lebih kalian akan mempelajari tentang deskripsi, ciri-ciri, dan strukturnya. Kemudian dalam teks persuasi itu bisa digunakan dalam sebuah poster ataupun iklan persuasi. Kemudian ada membuat poster persuasif. Kalian akan mencoba bersama-sama untuk membuat poster atau iklan atau brosur atau apapun itu yang mengandung atau menggunakan teks persuasi. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya untuk teks persuasi. Next. Sebelum kita masuk materi, saya pengen nanya, apa itu bahasa? Silakan. Bahasa adalah kalimat ataupun sekumpulan kata yang dimana digunakan dari satu individu pada individu lainnya untuk menyampaikan informasi yang sekiranya dapat membantu kehidupan dari individu lainnya. Oke. Tepuk tangan. Ada yang lain? Bahasa adalah metode atau salah satu syarat berkomunikasi antar manusia. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan boleh. Bagus. Pada intinya, bahasa itu digunakan untuk komunikasi. Coba next. Bahasa adalah sebagai alat untuk yang dipakai oleh manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Tadi seperti dikatakan oleh siapa? Rafka. Nah, untuk interaksi antar individu. Kemudian siapa tadi namanya? Dias. Kata Dias itu berkomunikasi. Benar. Bahasa itu untuk alat berkomunikasi. Ya kan? Berkomunikasi dalam apa? Untuk menjadi alat ekspresi diri juga dan alat integrasi atau adaptasi sosial. Ketika kalian beradaptasi dengan lingkungan baru, kalian pasti menggunakan bahasa. Bayangkan kalau misalkan di dunia ini tidak ada bahasa. Bagaimana kita akan berkomunikasi satu dengan yang lainnya? Tulisan bagian dari bahasa. Isyarat, bahasa isyarat. Gestur, bahasa tubuh. Gambar, bahasa visual. Jadi bayangkan tidak ada bahasa sama sekali. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Misalkan nih, saya begini. Kalian tahu apa yang saya pengen? Tidak ada. Makanya kita harus punya bahasa untuk berinteraksi satu sama lain. Seperti ada bahasa visual, seperti gambar ini namanya bahasa visual. Bahasa auditori adalah bahasa-bahasa yang bisa diucapkan oleh mulut ataupun melalui alat-alat untuk memberikan suara. Ada bahasa tubuh, bahasa gerakan, biasanya orang-orang dengan kelebihan tunawicara. Tunawicara itu kan tidak bisa berbicara, kemudian mereka mengungkapkan perasaannya melalui bahasa yang lain, bahasa isyarat. Nah, next coba.
Kemudian kalian bertanya-tanya mungkin kenapa? Kalian tinggal di kota besar. Bogor ini termasuk salah satu kota besar. Bahasa sehari-hari kalian mungkin sebagian besar adalah bahasa Indonesia. Betul? Betul. Lalu mengapa penting belajar bahasa Indonesia? Mengapa? Ada yang bisa jelaskan? Boleh, silakan Kak. Untuk karena kondisinya adalah populasi yang sama dengan bahasa yang homogen atau yang sama, otomatis ketika kita menyampaikan informasi itu lebih baik kita gunakan bahasa yang sama juga, contoh bahasa Indonesia di daerah Kota Bogor, atau contoh mungkin di daerah-daerah seperti Ciamis gitu yang menggunakan bahasa Sunda, atau daerah-daerah barat lainnya, itu kan menggunakan bahasa Sunda agar kita bisa komunikasikan informasi satu dengan yang lainnya. Nah, itu dengan bahasa Indonesia, bahasa nasional kita gunakan agar kita mendapatkan informasi yang sekiranya itu sesuai dengan apa yang orang apa yang orang sampaikan kepada apa pendengar yang ingin mereka sampaikan. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan lagi. Oke, pada intinya lebih simpelnya lagi, bahasa itu merupakan alat untuk mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Kemudian untuk menyampaikan ide dan memahami pikiran orang lain. Ini poin utamanya yang di terakhir. Mengapa mempelajari bahasa itu penting? Karena ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita pengen dimengerti dong. Kita pengen menyampaikan gua pengen mie ayam. Nah, itu kan dimengerti oleh kalian kan? Saya pengen mie ayam. Ya kan? Nah, begitupun orang lain juga pengen dimengerti oleh kita. Ketika orang lain berbicara dan berkomunikasi dengan kita, maka orang lain juga berharap kita akan mengerti apa yang dimaksud, apa yang disampaikan oleh mereka, itu kita bisa memahami gitu. Jadi bahasa itu penting dipelajari untuk memahami satu sama lain, bukan hanya omon-omon, bukan hanya asbun gitu. Kalau asbun bisa, tapi bagaimana cara kita memahami, itu adalah hal yang harus kita pelajari. Makanya kenapa kalian harus belajar bahasa Indonesia. Sampai kapanpun kalian akan tetap belajar bahasa Indonesia. Kemudian kalian ingat? Ada yang tidak pernah lihat ini? Tidak pernah, maksudnya tidak di media sosial. Pasti pernah semua ya? Ramai banget di waktu itu. Nah, dari satu film ini, kalian masing-masing pasti punya pendapatnya masing-masing. Oh, begitupun orang lain di luar sana. Makanya, coba next. Makanya banyak banget yang berkomentar tentang pesta babi ini, tentang film ini. Banyak sekali argumentasi, ya kan? Dari satu bahasa ini, dari satu bahasa visual yang disampaikan oleh pembuat film, akan banyak argumentasi yang didapatkan, yang dihasilkan. Kenapa itu bisa terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa satu objek bisa menimbulkan banyak argumentasi? Oh ya, silakan. Siapa namanya? Siapa? Aziza. Ya. Ya. Karena pandangan tiap orang terhadap satu objek itu bisa berbeda-beda. Ya. Kenapa bisa berbeda perspektifnya? Karena tiap pikiran di antara kita memiliki pola pikir yang berbeda. Jadi tentu saja perspektif antar manusia walaupun misalnya dalam satu lingkup yang sama itu pasti berbeda. Ya. Terima kasih. Bagus banget jawabannya. Oke. Jadi intinya pola pikir atau pandangan setiap individu itu berbeda, ya kan? Setiap orang itu berbeda. Jadi di sehari-hari kita pasti sering berargumen. Ketika misalkan kita melihat sesuatu atau mendatangi sesuatu atau melihat seseorang, pasti kita ada argumen yang ingin dikeluarkan. Namun bagaimana kita saja mau dikeluarkan atau tidak gitu kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara berargumentasi. Supaya apa? Supaya kalian ke depannya ketika misalkan berargumentasi itu tidak hanya asbun. Tahu asbun? Apa? Asal bunyi. Nah, itu jangan sampai asbun gitu. Kita boleh berargumen, tapi jangan asbun. Kita boleh beropini, tapi jangan asbun. Jangan asal bunyi gitu. Kenapa? Di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya argumentasi. Ketika kita ingin berargumentasi, ya kita harus mempelajari strukturnya gitu kan.
Kemudian kita harus paham dulu apa definisi konkret dari argumentasi ini. Kalau misalkan secara sederhana, argumentasi itu menyampaikan opini berdasarkan fakta untuk meyakinkan orang lain. Bisa dipahami? Menyampaikan opini atau pendapat pribadi berdasarkan fakta yang bisa dicek kredibilitasnya untuk meyakinkan orang lain yang sedang diajak berbicara atau berkomunikasi. Kalau misalkan di dalam tulisan mungkin pembaca, kalau misalkan melalui lisan mungkin pendengar, kalau misalkan visual mungkin orang yang menonton atau melihat gitu. Poin intinya seperti itu argumentasi. Contohnya seperti apa? Contoh konkretnya. Coba lanjut. Nah, di sini ada kata-kata yang mungkin biasa kalian gunakannya. Ada yang mau membacakan? Adan. Enggak baca, bacanya ada itu. Enggak apa-apa. Gue banget di kompromi itu karena harganya berprice parah. Padahal rasanya mirip banget dan tempatnya juga gak estetik. Asik, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, ini biasa kalian gunakan sehari-hari ya. Bukan hanya ini, contohnya banyak. Kayak misalkan kalian mendatangi sebuah tempat liburan atau misalkan kafe-kafe yang kalau misalkan di TikTok nih bagus sarannya. Datang ke kafe ini karena estetik. Giliran kalian datang, ternyata tempatnya nggak estetik gitu kan. Nggak seperti orang yang bicarakan di dalam TikTok gitu kan. Nah, ini adalah kalimat argumentasi. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kalimat ini adalah kalimat argumentasi? Yang lain dulu. Biar yang... Ya, silakan. Karena orang tersebut tuh menyampaikan opini berdasarkan fakta dan meyakinkan orang lain. Untuk meyakinkan orang lain. Jadi orang lain tuh udah bisa apa ya? Udah tergambar si tempat yang dia bicarakan. Oh iya. Jadi ini adalah sebuah argumen atau pendapat yang berdasarkan fakta untuk meyakinkan orang lain atau teman yang diajak bicara gitu kan. Benar. Ya, oke. Tepuk tangan untuk siapa? Nah, ini adalah salah satu contoh argumentasi. Kalian nanti kalian pasti sering menggunakan kalimat argumentasi. Contohnya seperti ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, argumentasi itu strukturnya apa aja sih? Nah, slide selanjutnya. Oh, ciri-ciri dulu. Ciri-ciri teks argumentasi. Berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan. Jadi setiap argumentasi itu harus ada opini. Harus ada pandangan dari orang yang menyampaikan argumentasi. Ketika tidak ada opini atau pendapat, maka namanya bukan argumentasi. Bisa jadi deskripsi, bisa jadi persuasi, banyak macamnya. Tapi kalau misalkan ada pendapat, pandangan, atau keyakinan dari orang yang menyampaikan, kemungkinan argumentasi. Kemudian ada alasan logis, data, dan bukti faktual tadi. Berdasarkan data atau bukti atau fakta yang terjadi di lapangan. Sifatnya objektif dan analitis. Jadi bukan hanya pandangan aja, tapi objektif. Kayak tadi, kafe. Kenapa sih saya nggak mau ke kafe itu? Karena tempatnya nggak estetik. Dan objektif kepada kafe itu gitu. Kemudian bertujuan memengaruhi atau meyakinkan pembaca. Nah, tujuannya mempengaruhi atau meyakinkan pembaca. Saya mau dari masing-masing kalian menuliskan satu kalimat argumentasi tentang apapun. Gue marah banget, masa harga pulpen di fotokopi lebih mahal daripada di warung. Tepuk tangan. Bagus ini. Gue marah banget ya. Oh, marah banget nih. Ya, gue marah banget. Itu opini atau pendapatnya si Elga. Opininya adalah gue marah banget. Masa harga pulpen di fotokopi lebih mahal daripada di warung? Nah, itu
fakta. Kalian bisa cek apakah di fotokopi lebih mahal harga pulpennya daripada di warung. Ada yang mau menyampaikan lagi argumentasinya? Ya, silakan. Siapa namanya? Kadek. Ya. Menurut saya, fasilitas negara ini untuk merata menjadi daerah-daerah terpencil. Saya sepakat. Saya berpikir, menurut saya, Fasilitas negara ini untuk merata agar ke daerah-daerah terpencil. oh ya. Ya, bagus kalimatnya, itu adalah sebuah argumen karena faktanya mengatakan itu. Opininya di kalimat apa? Menurut saya. Kemudian faktanya? Fasilitasnya untuk merata di daerah terpencil, tapi di tempat sudah berkurang. Ya. Tuh. Bagus, tepuk tangan sekali lagi untuk Kadek. Oke. Next. Enggak. Nah, tadi seperti yang kita bicarakan, mungkin kalian sudah belajar tadi, struktur teks argumentasi itu ada 3. Yang pertama tesis, yang berisi pandangan atau pendapat penulis mengenai suatu isu. Seperti tadi, Kadek menyoroti isu tentang infrastruktur atau fasilitas di daerah dan perkotaan. Isunya adalah fasilitas di daerah dan perkotaan. Nah, kemudian ada pendapat si Kadek berpendapat, saya berpikir bahwasanya pembangunan belum merata. Kemudian ada argumentasi, bagian yang memuat alasan, fakta, data, pendapat ahli atau bukti lain yang menguatkan pandangan penulis. Jadi, ketika menyatakan sebuah tesis dalam argumentasi, maka ya harus dilengkapi atau dikuatkan dengan alasan. Alasannya bisa berupa fakta, bisa berupa data, bisa berupa pendapat ahli gitu. Jadi nggak harus fakta, tapi bisa juga data atau pendapat orang lain. Tadi hipotesa juga bisa. Nah, yang penting ada penguat seperti itu. Kemudian ada penegasan kembali pendapat penulis berdasarkan argumentasi. Jadi belum lengkap argumentasi ketika pendapat dan fakta itu atau pendukungnya itu tidak ditegaskan kembali. Kita akan menonton video. Sebelum menonton video, kalian catat 3 struktur tadi yang ada dalam video. Jadi ada tesisnya apa, atau opininya apa, kemudian argumentasinya apa, atau fakta yang adanya apa, kemudian penegasan ulangnya apa dari narasi yang ada di dalam video. Ternyata pada tahun ini penghasilan pangan di Indonesia sangat baik dengan produksi beras mencapai 35,6 juta ton, menjadikan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Catat semua? Sudah, Pak. Belum. Videonya udah selesai. Ya, nanti. Saya mau yang membacakan Masayu. Bacakan hasil temuan yang kamu dapatkan. Ya. Kalau argumentasinya tadi dapetnya punya kawan lokal yang ada di Indonesia, kalau ada yang memiliki kandungan gizi lebih baik dari saya yang seperti. Lalu penegasan ulangnya itu yang terakhir itu saya dengar tapi kayak kurang jelas gitu. Apa itu? Nggak dicatat? Belum dicatat. Oke. Bagus, tepuk tangan untuk Mas Ayu. Ya. Selanjutnya dari Haikal. Nah, jadi tadi videonya ngejelasin kalau Indonesia penghasil beras terpaling besar di Asia dan nomor 4 di dunia. Iya. Jadi Indonesia masih terlalu bergantung sama beras untuk sumber utama
karbohidratnya. Padahal di Indonesia masih banyak Pangan, karbohidrat yang memiliki kandungan gizi. kandungan gizi yang lebih baik daripada beras. Ya. Satu lagi. Boleh, silakan. Kalau untuk tesis yang saya temukan, Indonesia masih mengandalkan beras sebagai karbohidrat dan kerawanan pangan karena masalah pangan dan akses. Kalau argumentasinya itu produksi di Indonesia sangat baik dan menjadikan Indonesia menjadi penghasil beras keempat di dunia dengan jumlah 35,6 juta ton dan terbesar di Asia Tenggara. Penegasannya ada yang memiliki keunggulan gizi selain nasi atau beras seperti ubi, jagung, dan lain-lain. Nah, itu. Bagus. Siapa namanya? Audrey. Audrey. Tepuk tangan buat Audrey. Oke, bagus-bagus jawabannya ya. Banyak sekali struktur kalimat dari satu video ini, dari cuman 2,5 menit. Itu banyak, opininya banyak, faktanya juga banyak, kemudian ada beberapa penegasan ulang juga. Intinya video ini adalah menekankan bahwasannya kita harus sadar bahwasannya tidak hanya beras yang bisa menjadikan yang bisa dijadikan makanan pokok sehari-hari gitu kan. Kalau misalkan di Papua itu ada namanya sagu, kemudian di daerah Dieng, tahu daerah Dieng penghasil apa? Kentang. Nah, itu sumber karbohidrat juga. Nah, begitupun di daerah-daerah lainnya gitu kan. Nah, itu yang harus kalian pahami. Boleh kok kita menganggap bahwasanya bukan hanya beras yang menjadikan bahan pokok makanan kita gitu kan. Atau bahkan kalian mungkin nanti suatu saat ada yang jadi Menteri Pertanian. Nah, Menteri Ketahanan Pangan mungkin ada. Amin gitu. Ya, nanti kalian akan merealisasikan ini bahwasanya Indonesia dengan kesuburan alamnya itu bisa menghasilkan banyak makanan-makanan pokok yang dihasilkan bukan hanya beras gitu kan. Ada yang ditanyakan soal argumentasi? Tidak, Pak. Sejauh ini? Jadi argumentasi itu ada berapa struktur? 3. Pertama, tesis, argumentasi, penegasan ulang. Ya, dibaca. Oh iya. Oke, saya rasa sudah cukup memahami ya. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Selanjutnya. Nah, ini kita akan belajar fakta dan opini. Banyak banget di media sosial kita sering baca komen, baca konten. Itu tercampur antara fakta dan opini. Kita sering bias tuh. Ini fakta atau opini sih gitu. Ya kan? Kadang kita mempercayai opini seseorang adalah sebuah fakta gitu. Nah, ternyata itu menjadikan kita orang yang gampang teralihkan atau mempercayai sesuatu hal gitu kan. Jadi makanya kali ini kita akan belajar tentang apa sih bedanya fakta dan opini itu. Fakta dan opini berbeda. Ada yang mau membacakan? Membaca, silakan. Berisi informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan data, peristiwa, hasil pengamatan, atau sumber daya yang dapat dipercaya. Contohnya, seperti sagu merupakan salah satu bahan pangan lokal yang banyak ditemukan di Papua dan Maluku. Ditandai dengan informasi yang bersifat objektif, dapat diverifikasi, serta didukung oleh data dan sumber yang jelas. Dan opini sendiri berisi pendapat, penilaian, dugaan, saran, atau prediksi yang mencerminkan pandangan seseorang sehingga kebenarannya masih dapat diperdebatkan. Contohnya, pemerintah sebaiknya lebih gencar mempromosikan sagu sebagai alternatif pangan pokok. Ditandai dengan penggunaan kata atau umpama seperti menurut saya, sebaiknya, seharusnya, sebaiknya, diperkirakan, diduga, kemungkinan, dan perlu. Nah, itu adalah terima kasih untuk siapa? Annabel. Terima kasih untuk pembacaannya. Jadi ada 2
Yang pertama ada fakta dan opini. Ini juga terjadi di dalam teks argumentasi ya. Jadi ada fakta kan, dan ada opini. Begitupun di apa namanya di kalimat apa namanya banyak di kalimat-kalimat lain gitu. Fakta sendiri apa sih definisinya secara singkat itu? Fakta itu adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, jadi dibuktikannya dengan apa? Ya, dengan apa namanya? Mendatangi langsung, observasi langsung, pengamatan langsung, atau contoh tadi kita bahas soal kafe gitu. Kafenya nggak estetik. Bener nggak sih kafenya nggak estetik? Nah, kita datangi langsung kafenya. Kalau misalkan kafenya tidak estetik, berarti benar pendapat dia. Kan faktanya memang begitu. Faktanya memang kafenya nggak estetik, parah gitu. Kalau misalkan memang tidak, ternyata estetik aja kok. Ini mungkin videonya di belakangnya ini, bukan di bagian depannya. Kalau di bagian depannya estetik, kalau misalkan di bagian belakangnya itu nggak estetik gitu kan. Nah, berarti argumennya tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah, karena dia hanya melihatnya di bagian belakang. Kalau di bagian depan estetik gitu kan. Dia hanya objektif ke bagian belakang gitu kan. Bagian belakang kafenya nggak estetik. Tapi dia tidak sebutkan bahwasanya hanya mengeneralisir gitu kan. Kafenya nggak estetik, padahal cuma bagian belakang yang nggak estetik karena masih proses pembangunan. Nah, mungkin masih banyak tukang yang lagi ngaduk semen. Ya gimana mau estetik kan? Ya kan? Nah itu. Jadi fakta itu berisi informasi yang bisa dibuktikan kebenarannya gitu kan. Kemudian ada contohnya di sini, sagu merupakan salah satu bahan pangan lokal yang banyak ditemukan di Papua dan Maluku. Nah, ini faktanya di mana? Memang daerah letak geografis Papua dan Maluku menghasilkan sagu. Iya, betul. Memang daerah Maluku dan Papua biasanya memang memproduksi sagu karena di sana ada pohon sagu. Beda di Bogor. Di Bogor ada pohon sagu nggak? Nggak ada. Adanya pohon talas Bogor. Nah, makanya ini adalah sebuah fakta karena memang faktanya seperti itu. Di sana ada pohon sagu dan di sana masyarakatnya menggunakan pohon sagu sebagai panganan lokal, gitu kan. Nah, ini ciri-cirinya ditandai dengan informasi yang bersifat objektif, dapat diverifikasi serta didukung oleh data atau sumber yang jelas. Itu kalau misalkan tiba-tiba seseorang berpendapat bahwasanya di Maluku dan di Papua makanan pokoknya adalah talas. Nah, itu datanya dari mana gitu? Ya kan? Nggak mungkin terjadi gitu kan? Karena faktanya tidak begitu. Kemudian ada opini, penjelasannya berisi pendapat, penilaian, dugaan, saran atau prediksi yang mencerminkan pandangan seseorang sehingga kebenarannya masih dapat diperdebatkan. Tadi berisi tentang opini seseorang atau pendapat seseorang yang kebenarannya masih diperdebatkan. Ketika seseorang saya nggak suka kafe itu karena nggak estetik gitu kan. Nah, nggak estetik ini kan sebuah fakta sebenarnya kalau misalkan bisa dibuktikan. Nah, opininya adalah saya nggak suka kafe itu karena nggak estetik. Nah, itu bagian opininya masih bisa diperdebatkan. Kenapa lu nggak suka? Kok gue suka aja ke situ? Gitu kan, masih bisa diperdebatkan gitu kan. Contohnya pemerintah sebaiknya lebih gencar mempromosikan sagu sebagai alternatif pangan pokok. Nah, masih diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Kalau misalkan sagu dipromosikan sebagai alternatif pangan pokok, nanti bagaimana cara menanam pohon sagu di Bogor? Diperdebatkan toh? Iya. Jadi bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kajian. Kalau misalkan dia berpendapat seperti ini, pemerintah sebaiknya harus gencar mempromosikan sagu sebagai alternatif. Nanti prosesnya gimana? Kalau misalkan orang Bogor pengen sagu, gitu kan? Apakah nanam pohon dulu gitu? Kan tidak, gitu kan? Berdasarkan kajian, berdasarkan fakta gitu. Ditandai dengan penggunaan kata atau ungkapan seperti menurut saya, sebaiknya, kalau di atas ada kata sebaiknya gitu kan.
seharusnya, diperkirakan, diduga, kemungkinan, dan perlu. Banyak sekali kata-kata yang menggambarkan sebuah opini. Nah, kita sebagai generasi yang hidup di sosial media, kita harus benar-benar teliti dalam memilah informasi. Apakah itu informasi berupa fakta atau opini gitu kan. Sekarang kita ada tugas kelompok untuk menganalisis fakta dan opini dalam teks. Saya minta kalian akan membagi kelompok. Dalam satu kelompok ada 4 orang. Mohon perhatian teman-teman. Mohon perhatian. Ramai banget tuh. Di sini kalian ada di anggota kelompok ada peran masing-masing. Nah, perannya itu biar kalian nggak ada yang pinter sendiri. Kenapa pinter sendiri? Karena mengerjakannya sendirian doang. Jadi dibagi tugas. Ada yang pembaca teks, ada yang menganalisis. Ini boleh diterangkan semua nggak? Boleh, boleh. Ada juru bicara, ada yang nulis, ada yang juru bicara. Juru bicara itu yang presentasi. Yang presentasi di depan. Oke, perwakilan. Ya, berarti diwakilkan saja sama siapa? Ya. Bisa dipahami? Ya, juru bicara. Iya, satu doang. Nah, tugasnya, minta tolong. Tugasnya pembaca teks itu, kalian bacakan teksnya dulu sebelum dianalisis, dibacakan dulu di dalam kelompok semuanya. Biar semuanya mendengarkan, dibacanya jangan sampai mengganggu kelompok lain. Jadi mulai bacanya sekitar 2 menit cukup ya. Saya kasih waktu 3 menit. 3 menit yang bicara hanya yang pembaca teks. Silakan. Ya. Ya, silakan. Kalau juru bicara itu nanti di depan cuma baca ini. Iya, baca hasilnya. Baca ini kan. Baca hasilnya, presentasikan. Nanti yang maju semuanya video. Enggak lah, 2 orang doang. 2 orang. N-nya double gara Juru bicaranya aja. Belajar mandiri dong. Percaya diri harus. Diskusinya 20 menit ya. Dikasih waktu 20 menit. Oke? Sering sekali itu kan nggak selalu terjadi. Jadi dia tuh opini. Sering kali. Maybe. Ya, itu bagian dari opini. Tidak harus data. Fakta itu tidak harus data. Bisa pendapat ahli, bisa kondisi di lapangan gitu kan. Tadi contohnya boleh. Iya, dan bisa kayak tadi sagu itu adalah makanan lokal dari Papua dan Maluku kan. Itu kan nggak ada datanya kan. Tapi fakta kan. Kalian mengamini itu sebagai fakta kan. Kalian tahu kalau misalkan sagu itu dari Papua dan Maluku kan. Itu sebuah fakta. Nggak harus data. Bicara buat sendiri. Iya. Ngebacain hasil ini. Hasil itu. Berarti ngebacain aja. Iya. Berarti ini 1-5 itu ya dari sini. Iya. Jadi 5 aja ngisinya ya. Berarti juru bicara cuma benar-benar cuma ngebacain kan? Dan presentasi. Belum sama aku tinggal baca doang. Iya, presentasi ya dibacakan. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu presentasi. Yang pertama dari kelompoknya Alia. Yang juru bicaranya adalah Fadnia.
Kita sambut Fadnia. Ya, silakan. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Oke guys, didengarkan dengan seksama. Yang pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Fadia sebagai juru bicara dari kelompok saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nah di sini tuh kami mendapatkan 5, yaitu ada 2 opini dan 3 fakta. Yang pertama itu kami mendapatkan opini dengan kutipan kalimat dari teks impor beras seharusnya hanya dijadikan solusi darurat yang bersifat sementara dengan alasan karena terdapat seharusnya yang dimana kata tersebut itu menunjukkan bahwa itu tuh adalah kalimat dari opini. Nah, lalu yang kedua kami menemukan kalimat fakta dari kutipan teks berdasarkan data Departemen Amerika Serikat, tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai rata-rata 35,367 juta ton per tahun. Dengan alasan karena adanya data valid yang tercantum pada teks tersebut. Nah, yang ketiga, kami juga mendapatkan fakta dengan kalimat dari kutipan teks berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kemandirian pangan didefinisikan sebagai kemampuan negara dan bangsa dengan alasan karena didasari oleh undang-undang yang tertera di negara Indonesia, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dan di sini juga nomor 4 kami mendapatkan opini dari kalimat kutipan pemerintah cenderung mengalami langkah instan untuk menghadapi situasi tersebut dengan alasan karena adanya kata cenderung itu bersifat subjektif dan mengarah pada pendapat. Dan yang terakhir, kelima, kami mendapatkan fakta dari kutipan teks BPS itu mencatat bahwa volume impor beras pada tahun 2023 menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir dengan alasan karena dicatat oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompoknya Satria, Zulfiandra Satria. Juru bicaranya adalah Muhammad Rizky Handias. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Pada kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok di bahasa Indonesia sebagai juru bicara akan mempresentasikan atau menjelaskan serta membagikan hasil dari hasil analisis kami terkait teks mewujudkan kemandirian pangan nasional yang dilampirkan oleh Bapak siapa? Ayo. Lanjut dulu. Bapak Haji. Kami menemukan adanya 3 kalimat fakta dan 2 kalimat opini pada teks tersebut. Pada kalimat fakta yang pertama terlampir bahwa dijelaskan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mencapai 200 juta jiwa, menempati urutan keempat sebagai konsumen beras terbesar dan seterusnya hingga yang terakhir adalah Bangladesh.
Kenapa kami memilih kalimat tersebut? Karena kami memiliki alasan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat data angka yang jelas sebanyak 270 juta jiwa dan urutan keempat yang dilampirkan atau dijelaskan secara rinci, dan hal tersebut dapat diakses atau dapat ditelaah kembali informasinya atau diketahui lagi. Dan yang kedua, di kalimat kedua dijelaskan bahwa berdasarkan data USDA, tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai rata-rata 35,60 juta ton per tahun. Kami beralasan pada kalimat itu karena terdapat data angka yaitu 35,67 juta yang berasal dari data Departemen Pertanian Amerika yang dapat diakses dan memiliki kredibilitas yang jelas. Yang ketiga atau kalimat fakta yang ketiga adalah data BPS menunjukkan bahwa produksi gabah kering giling masih berpusat di Jawa dan Sumatera. Kenapa kami memilih kalimat tersebut sebagai kalimat fakta? Karena kami beralasan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat data resmi BPS tentang produksi gabah kering giling yang dapat diverifikasi lagi lebih lanjut. Dan kemudian kami memiliki dua kalimat opini yang kami temukan. Kalimat opini pertama adalah menghadapi situasi tersebut, pemerintah cenderung mengambil langkah yang besar. Kenapa kami memilih hal tersebut sebagai kalimat opini? Karena kami memiliki alasan bahwa dalam teks tersebut terdapat kata cenderung yang dimana merujuk kepada opini seseorang ataupun merupakan subjektifikasi dari suatu individu. Dan yang terakhir adalah kalimat opini. Yang terakhir atau kalimat opini yang terakhir itu adalah impor beras seharusnya hanya dijadikan solusi darurat dan bersifat sementara. Mengapa kami memilih hal tersebut menjadi kalimat opini? Karena kami beralasan bahwa terdapat kata seharusnya yang merupakan suatu opini ataupun suatu pemikiran dari orang-orang terhadap suatu Isu. suatu opsi gitu, suatu opsi. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya mungkin nggak cukup ya, bentar lagi istirahat. Terakhir, saya mau kita bareng-bareng buat refleksi pembelajaran hari ini. Jadi, apa aja sih yang bisa kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, teks argumentasi. Terus perbedaan opini dan fakta. Kemudian ciri-ciri dari argumentasi. Struktur teks argumentasi. Jadi intinya pada hari ini kita belajar tentang argumentasi. Bagaimana menjadi orang yang berargumentasi dengan bobot yang maksimal, dengan berbobot. Ketika kita berinteraksi di media sosial ataupun di real life gitu kan, kita berargumentasi dengan seseorang, dengan orang lain, kita harus membuat argumentasi kita itu berdasarkan fakta, bukan hanya opini, begitu. Jadilah orang-orang yang berargumen baik. Di terakhir ada kata-kata, tolong dibacakan, Elga. Di bawahnya aja, di bawahnya aja. Argumen terbaik bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling jernih berpikir dan paling kokoh berdiri di atas fakta. Oke. Kelas. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya membahas tentang bagaimana cara menulis teks argumentasi. Oke? Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.